Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak hadirin sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa kembali hadir. Ini kalau kata anak sekarang, saya ini kena mental Pak ya. Kaget juga, Masjid Al-Maghfirahnya berubah ini ya. Dan alhamdulillah semakin bagus ini ya. Karpetnya, terangnya, rasa-rasa itu kayak kenangan 10 tahun yang lalu berputar di masjid ini. Itu kayaknya nggak seperti ini. Alhamdulillah Allah masih kasih kita umur, bisa ketemu lagi. Kadang-kadang saya itu kalau masuk perumpung itu ngitungin orang, Pak. Kayak di Masjid Hayatul Islam tuh saya hitungi loh, kok nggak ada semua. Dulu asalnya 1 nggak ada. Sekarang saya hitung-hitung kok 10 gitu loh. Nah ini alhamdulillah kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk terus thalabul ilmi, kesempatan untuk terus mengaji. Di masjid ini saya bertahun-tahun istiqomah membaca kitab hikam. Nanti Sutoyo itu yang punya PR ya untuk memberitahu kepada bapak-bapak halaman berapa terakhir kita membaca kitab itu. Tetapi sebelum sampai ke sana, saya tidak pernah bosan bapak-bapak dan hadirin sekalian untuk mengingatkan sejatinya kita mengaji kitab hikam itu untuk apa? Tadi yang ikut ngaji di Masjid Hayatul Islam itu pasti tahu. Ketika membahas tentang puasa sunnah, apa sebetulnya makna dari kata-kata sunnah, sehingga orang itu nanti dalam berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala itu memiliki etika. Jadi begitu kita ngaji di sana, kita tahu itu tujuannya. Ngaji kitab hikam itu seperti umumnya tasawuf, itu membersihkan sisi dalam manusia. Oleh karena itu, bapak-bapak sekalian, kalau kita membaca kitab hikam ini dari awal sampai akhir, itu Ibnu Athaillah sebetulnya hanya memberi beberapa kunci-kunci saja. Kalau kita bertemu dengan kunci-kunci itu, maka kita bisa hidup bahagia dengan kebersihan jiwa, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Oleh karena itu, dari semua yang kita baca, misalnya saya yakin di sini mungkin sudah puluhan hikmah yang sudah kita baca bertahun-tahun yang lalu. Puluhan hikmah itu, kalau malam hari ini ingin saya simpulkan, itu kesimpulannya sebetulnya tidak banyak, Pak. Kesimpulan yang pertama, orang itu sering bertanya, apa sih kunci kebahagiaan? Ada orang yang mencari kebahagiaan dengan harta, tetapi harta itu ternyata tidak mampu memberi dia kebahagiaan. Ada orang yang mencari bahagia itu dengan anak-anak yang sukses. Begitu anak-anaknya sukses, ada perasaan yang tidak bahagia. Nih Bapak, ya, Bapak tuh nanti kalau sudah punya anak, ya, itu jangan pernah beda-bedakan anaknya. Karena setiap orang itu diciptakan oleh Allah dengan jalan hidup dan takdir yang berbeda. Orang tua itu sering bangga kalau anaknya sukses, bangga kalau anaknya punya pangkat, bangga kalau anaknya jadi kiai misalnya, undangannya penuh. Nanti lama-lama dia kehilangan kebahagiaan. Kenapa? Anaknya nggak pernah datang ke rumahnya.
sama bapak. Anaknya Kiai Tenar, maaf pak, jadwal saya penuh sampai 2024. Bayangin pak, bener enggak? Anak bapak punya pangkat yang tinggi, sibuk ngurus negara, yang boleh jadi secara dohir asalnya dibangga-banggakan. Anak saya yang pertama di sana, anak saya yang kedua di sana, anak saya yang ketiga di sana. Saya tanya, kalau yang terakhir, yang satunya kemana Pak Haji? Ya begitu dah katanya, ya bengong di rumah, kerja kagak, ini kagak, tidur aja bawaannya. Kita kemudian boleh jadi itu bukan sesuatu yang saya benarkan, itu salah. Tapi ada cara pandang kita yang lebih salah dari kesalahan orang itu. Terus dia pikir-pikir bahwa anak ini gak ada berguna. Seiring perjalanan waktu, orang tuanya sakit-sakitan. Nelpon anak pertama, nak bapak sakit, bisa gak nganterin ke dokter? Waduh maaf pak ya, saya nanti malam ada maulid nih 3, gak bisa diwakilkan ini karena orang-orang berharap saya datang. Kata bapaknya, jadi gak bisa nak, gak bisa. Telepon anak kedua, nak bisa gak nganter bapak? Waduh pak, saya lagi ada di Singapura ini bisnis pak, gak mungkin balik ke Jakarta. Kan begitu kan? Kata yang satunya, anaknya dokter sebetulnya, tapi di kota lain. Nah bapak sakit, waduh gak bisa pak, saya malam ini ada operasi penting di rumah sakit ini. Orang lain diperhatiin, bapaknya disyukurin itu kalau mati. Kan begitu gak? Lihat nih. Tiba-tiba anaknya yang gak punya pekerjaan itu bilang, ayo pak, saya yang nganter. Coba lihat. Boleh jadi Allah ciptakan orang itu berbeda-beda. Kau diciptakan untuk membahagiakan bapakmu dengan cara itu, dan bapak bahagia dengan anak itu hanya sebatas luarannya, tapi boleh jadi dalamannya menangis. Bapak tidak bahagia dengan anak itu secara lahiriahnya, tetapi hati bapak tertawa. Alhamdulillah, gara-gara anak saya masih di sini, saya ada yang nemani ke dokter. Lihat pak, itu kan kondisi setiap orang yang mungkin akan dihadapi oleh siapapun. Maka Ibnu Athaillah itu dari awal sampai hikam yang manapun bapak cari, ada sisi yang selalu beliau tekankan. Apa itu? Selalu berhusnudzon kepada Allah. Nih, makanya kata orang-orang sufi itu, sirrus sa'adati, rahasia kebahagiaan itu husnudzonnika, baiknya prasangkamu billadzi khalaqal hayata wa qasamal arzaqa. Kita ini kalau mau tahu kunci bahagia itu berbaik sangka. Kepada siapa? Kepada Allah yang menciptakan kehidupan ini dan yang membagi-bagi rezeki. Nih, kalau bapak selalu nih berbaik sangka kepada Allah. Apapun ya. Begitu bapak misalnya kaya, bapak tuh berbaik sangka kepada Allah. Ya Allah, saya yang dipilih, padahal saya tidak pantas untuk kaya, tapi engkau memilih saya untuk kaya. Duha gak pernah, puasa Senin Kamis jarang, tapi kau berikan kepada saya rezeki. Itu tandanya saya disuruh bertakarrub kepada Allah dengan rezeki saya. Saya boleh jadi tidak kuat untuk puasa kayak tadi itu, habis Ramadan puasa 6 hari Syawal, tapi Allah berikan saya kekayaan untuk memberi makan kepada mereka yang berpuasa Syawal. Itu husnudzon tidak kemudian menjadi tinggi hati. Saat kemudian itu diambil, dia juga berhusnudzon kepada Allah. Oh, Allah ingin saya bertakarrub dengan kesabaran dan ketabahan. Saya gara-gara miskin jadi rajin sholat duha, maka dia kedepankan husnudzonnika billadzi khalaqal hayata wa qasamal arzak. Orang kalau gitu pak, hidupnya itu adem. Lihat pesannya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i ini, da'il ayyama taf'alu ma tasha'u. Biarkan hari-hari itu berlalu dengan semua takdir yang diputuskan. Nggak usah bapak memikirkan berlebihan atas sesuatu yang sudah berjalan di atas muka dunia ini. Nggak usah mikir pak.
Ya, ini kadang-kadang ya, yang nyalon sudah nggak mikir, tim suksesnya masih stres. Kenapa jagoan gua kalah ya? Kenapa yang menang itu ya? Kalau di dalam hati kita masih ada dua kata nih Pak, mengapa dan kenapa, nggak bakalan bahagia. Bapak nih dalam hatinya nih masih ada kata-kata mengapa dan kenapa, itu nggak bahagia. Bapak sering kan? Yang sholat saya, yang puasa saya, kenapa yang kaya itu? Lihat. Kalau ada kayak gitu Pak, hidup itu rusak Pak. Kalau ada kata-kata mengapa dia yang dipilih, mengapa bukan saya, maka selama Bapak seperti ini, Bapak gak akan pernah hidup tenang di dunia ini. Bahagia itu mudah Pak. Kunci bahagia itu, kata guru saya dulu, kalau kamu mau bahagia, kuncinya berbahagialah dengan keadaanmu dan jangan pernah melihat kebahagiaan orang lain. Nih, kita ini tidak bahagia Pak, gara-gara apa? Instagram. Kita ini tidak bahagia gara-gara TikTok. Orang ngerasain kan sekarang. Kenapa ya? Kok hidup saya ini kayaknya duit aja nggak kayak dulu? Karena yang dilihat tiap hari duit. Dulu Bapak ada apa-apa di mana-mana nggak tahu. Dulu Taman Safari pertama kali dibuka itu, kan kita taunya dulu kebun binatang Ragunan. Binatangnya kan di dalam kerangkeng. Tahu-tahu Taman Safari itu dibuat di Cisarua tahun 85. Cerita orang itu kalau masuk ke dalam binatangnya dilepas. Kita cuma bisa berimajinasi. Nggak kemudian ada dorongan ingin ke sana. Kenapa? Nggak kelihatan. Bapak kok nggak pernah lihat cewek cantik di samping rumahnya? Kan tidurnya anteng Pak. Tapi begitu tahu di samping rumah janda masih muda, cakep lagi, wah itu tidurnya nggak tenang. Kenapa nggak buat gua aja ya? Gimana cara ngedapetinnya? Begitu tahu-tahu ada orang datang ke rumahnya, kenapa dia ya? Jangan-jangan nanti dia mau, saya juga mau. Pikiran kayak gitu Pak. Kenapa kita tidak tenang? Itu rahasia. Kata Imam Syafi'i, da'il ayyama taf'alu ma tasha'u. Biarkan hari-hari itu berjalan dengan takdirnya. Watib nafsan idza hakamal qada'u. Tetapi berlapang dadalah saat takdir itu terlihat menjadi kenyataan. Wala tajza li hawaditsil layali. Orang tuh tidak perlu takut dengan apapun yang menimpa dirinya di dunia ini. Fama li hawadisid dunya baqa. Karena apa yang terjadi di dunia ini itu tidak akan kekal abadi. Habis ini kita pulang ke rumah, maka kita akan menyaksikan gelapnya malam. Malam yang gelap itu walaupun sunyi, mencekam dan menakutkan, itu kan tidak akan abadi. Semakin gelap malam itu, semakin sunyi malam itu, semakin menakutkan malam itu, tandanya subuh akan datang menjelang. Nih, Bapak kalau malam-malam nih gelap banget. Jangan Bapak katakan, wah nggak ada sinar nih dalam kehidupan. Enggak. Karena sebentar lagi akan ada apa ini? Sinar. Begitu ada sinar, Bapak juga jangan terlalu girang. Wah terang ini dunia, tunggu. Sebentar lagi sore, habis sore maghrib, habis maghrib gelap. Ketika ada kegelapan, jangan pernah berburuk sangka kepada Allah bahwa Allah tidak akan mendatangkan cahaya. Ketika Anda mendapatkan cahaya dan merasa panas, Anda jangan berburuk sangka bahwa Allah tidak akan memberikan cahaya gelap yang dapat mendatangkan rasa adem, rasa dingin dalam hidup ini. Kalau kita cara hidupnya kayak begini, kata Imam Syafi'i, hidupnya tenang. Coba lihat. Misalnya, cerita para nabi. Nabi Ibrahim itu tidak pernah gentar, Pak. Ketika dilempar ke dalam api yang berkobar-kobar oleh Raja Namrud. Pertanyaannya, Nabi Ibrahim tuh apa nggak takut sama api? Takut. Tapi Nabi Ibrahim berhusnudzon kepada Allah. Tidak mungkin
Allah akan membiarkan saya terbakar. Kalaupun misalnya saya terbakar, maka terbakarnya saya itu akan menjadi anugerah terindah dan puncak karir dari setiap manusia yang mau mengorbankan jiwa dan raganya untuk membela apa yang datang dari Allah. Maka Nabi Ibrahim melihat bahwa dia terbakar atau dia tidak terbakar, itu kedua-duanya karunia Allah. Nabi Ayub sakit 20 tahun. Itu nggak pernah tuh Nabi Ayub marah-marah. Ini gimana Allah? Nabi kok dikasih sakit? Kita ustadz sering begitu. Ya Allah, ustadz pakai mogok lagi motornya. Itu begal, motornya sehat-sehat semua. Ini cara pikir yang apa ini? Yang salah. Nabi Ayub sakit 20 tahun. Itu tidak pernah mengeluh. Kenapa? Karena dia berbaik sangka kepada Allah. Maryam, ibunya Nabi Isa, itu kan kalau kita pikir-pikir, nggak mungkin sebagai manusia biasa itu berani jalan masuk kembali ke Baitul Maqdis membawa anak yang dia lahirkan tanpa ada siapa ini? Suaminya. Nabi Isa itu lahir, Bapak kan tahu semua itu prosesnya. Begitu melahirkan ini, Nabi Isa ini digendong sama Maryam, dikasih tahu sama Allah bahwa ini adalah nabi, ini dikasih makan, dikasih air dari bawah. Kata Allah, tapi ada syaratnya. Habis ini gendong anakmu. Kemana? Masuk ke Yerusalem. Kata Maryam ke malaikat Jibril, dibully saya, disihadi, wah kredibilitas saya hancur itu. Ya Allah, Maryam binti Imran, anaknya Imran, laki-laki paling soleh di Baitul Maqdis, mohon maaf, ternyata pelacur. Kata Maryam, kalau mereka begitu bagaimana? Kata malaikat Jibril, jangan dilawan, acuhkan saja, nanti kau lihat apa yang akan Allah berikan kepadamu dan anakmu. Dia yakin dan berbaik sangka bahwa Allah tidak akan pernah mencelakakan orang-orang yang berjuang dan berjalan di jalan Allah. Berangkat dia. Apa yang terjadi kan? Sudah tahu kan ceritanya? Begitu sampai di itu, ya Allah, anaknya Imran, makana abuki imra'asuin wa makanat ummuki baghiyah. Bapakmu itu bukan bajingan dan ibumu itu bukan pelacur. Kok bisa anaknya bawa bayi, tidak ada siapa itu? Suaminya. Maryamnya itu berbaik sangka kepada Allah. Ya Allah, Allah tidak akan membiarkan saya dihina, diinjak kehormatan saya. Saya yakin itu tidak akan pernah terjadi. Maka kata malaikat Jibril, Maryam, fa'asyarat ilaihi, kamu jangan ngomongnya, berikan bahasa tubuhmu yang mengajarkan kepada semua orang di Yerusalem untuk mengajak bicara Nabi Isa alaihissalam. Maka dia memberikan isyarat. Kata orang di Yerusalem, ini gara-gara berzina, otaknya juga jadi sakit. Masa kita disuruh nanya sama siapa itu? Bayi. Kalau saya diperintah gitu, protes sama Jibril. Yang bener aja lu Jibril, ya kan? Nggak ada apa cara yang lebih keren, yang bermartabat, kan begitu. Masa harus kayak begitu? Tapi husnudzan kepada Allah. Apa yang terjadi? Ngomong sendiri kan anaknya. Nabi Isa menjadi mukjizat abadi. Nah, ini bapak-bapak yang sejatinya hilang dari kehidupan kita hari ini. Kita bahkan tidak sempat untuk berbaik sangka kepada Allah. Sehingga hidup kita itu menjadi ruwet karena kebaikan itu diatur oleh persepsi kita, bukan sejatinya kita kepada Allah. Coba lihat. Hidup kita ini kan sering protes sama Allah. Kenapa saya miskin? Jangan-jangan kita dijadikan oleh Allah itu miskin, itu karena sayangnya Allah. Orang miskin itu kan sama, dulu ada cerita itu, ada ibu-ibu itu ditanya sama anaknya, Bunda, kenapa kita miskin? Kan jawaban anaknya, jawaban ibunya itu keren. Nah, hidup itu seperti orang yang masuk ke dalam toko. Dia bebas mengambil apapun yang ada di Alfamart itu. Tetapi harus ingat, kalau dia nanti mengambil sepotong roti, maka dia harus membayar sepotong roti. Kalau dia ngambil sekarung roti,
maka nanti dia juga harus membayar sekarung roti. Hidup itu seperti orang yang mengambil. Apa yang dia ambil nanti harus dia bayar di akhirat. Sementara kita karena tidak mengambil apa-apa, maka kasirnya pun nggak melirik, Pak. Bapak masuk ke Alfa itu atau Indomaret, begitu keluar nggak bawa apa-apa, orang juga diem. Nanti di akhirat juga gitu, Pak. Ya, Bapak nih kalau mau aman dari pertanyaan-pertanyaan di akhirat, jangan punya apa-apa, Pak. Ya, itu kalau nggak punya apa-apa, kata malaikat lu nggak tanya itu, apa yang mau gue tanya? Tadi gue tanya, kenapa nggak naik haji? Jawabannya gampang banget. Duit dari mana haji? Makan aja susah, gimana bayar ONA? Aman kan? Iya kan? Ditanya dia, kamu nggak bayar zakat? Ya Allah, gimana mau bayar? Wong saya ini istiqomah sebagai mustahik abadi di perumpung, ya kan? Coba lihat, aman nggak? Aman. Itu tinggal kita bagaimana pola sikap kita berbaik sangka kepada siapa ini? Allah. Jadi hati yang bersih ini, bapak-bapak dan para hadirin, itu sejatinya yang sekarang ini harus kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Karena begitu kita jatuh berburuk sangka kepada Allah, maka itu sebenarnya adalah awal kehancuran dari kita. Karena semua kebaikan itu menjadi ukuran yang sangat manusiawi, bukan lagi ukuran yang boleh jadi diukur oleh Allah yang Maha Tahu. Nih, jadi kalau kita husnudzon kepada Allah, itu hidup tuh anteng, Pak. Kadang-kadang kita ini kan merasa lebih mampu dari orang lain. Ngelihat orang yang tampangnya kayak begitu, ya, jadi pejabat. Karena yang kayak gitu jadi, tiba-tiba saya punya pikiran, kenapa bukan saya? Coba Komeng itu, ya kan? Komeng tuh, Uhuy itu suaranya di Jawa Barat 5 juta, Pak. Mengalahkan suara capres tertentu loh. Padahal dia nggak pakai kampanye, Pak. Ya, saya kan orang jalanan. Ya, yang namanya Depok, Bogor, Bandung, Cianjur, itu kan Jawa Barat. Bekasi, Subang, Indramayu, itu sampai Cirebon, itu kan Jawa Barat. Sepanjang jalan itu, saya tidak pernah melihat balihonya Komeng. Saya nggak pernah lihat saya. Kalau bapak-bapak pernah lihat, tolong tunjukkan fotonya sama saya. Nggak pernah saya lihat foto dia di pohon-pohon, nggak ada. Saya nggak pernah lihat dia ngumpulin orang bagi-bagi minyak. Kata dia sekali katanya pernah bagi-bagi minyak dalam bentuk Indomie. Bayangin kan, karena Indomie itu ada minyaknya. Bayangin, modalnya itu modal sangat minimalis. Sementara di Indonesia, yang namanya artis itu banyak. Yang lebih terkenal dari Komeng banyak. Nyalon nggak jadi. Udah pasang baliho, pasang modal, duit keluar banyak, nggak jadi. Komeng nggak pakai kampanye, cuman modal kaos telur asin doang satu itu, fotonya tangannya begini, itu dapat suara 5 juta. Terus saya mikir, gua sama Komeng kan cakepan saya, Pak. Gitu. Kalau dipikir-pikir foto Komeng sama foto saya, ya pasti cakepan saya, Pak. Komeng jangannya aja, misalnya ini bukan body shaming gitu ya, bukan body shaming, ini begini biasa aja gitu. Loh, saya terus merasakan lebih gagah saya. Oh, kalau cara berpikirmu begitu, hancur kamu. Tetapi kalau kamu berhusnudzon kepada Allah, kenapa Komeng yang menang? Wah, itu ada pelajaran tauhid bahwa iradatullah itu tidak bisa dilawan dengan iradatul bashar, keinginan manusia sehebat apapun orang itu. Ketika Komeng suaranya banyak, saya tidak boleh ini suzon sama orang. Ini kita sering suzon sama orang nih. Wah, ini menang gara-gara bansos nih. Wah, ini menang gara-gara dikasih duit. Pikiran kita selalu begitu. Kenapa nggak dirubah gitu? Oh iya ya, ini Komeng menang. Ini bagian dari apa ini? Dari ajaran tauhid. Bahwa apa yang menjadi kuasa Allah itu tidak dibagi dengan logika manusia.
Apa yang jadi kuasa Allah itu tidak akan pernah dibagi dengan logika manusia. Coba lihat orang tuh kalau pacaran itu, kadang-kadang kawinnya sama orang lain gitu loh. Yang sudah direncanakan bubar, yang sudah dijodoh batal, yang sudah buat undangan gak jadi, tahu-tahu berjodoh dengan orang yang dulunya musuhan. Ada kan? Banyak Pak. Saya pernah lihat itu ada perempuan itu bilang sama laki-lakinya, najis gua pasangan sama dia. Sekarang anaknya 3, Masya Allah. Ya, itu namanya husnudzon kepada Allah. Jadi kalau saya lihat fenomena kayak itu, saya ditanya sama orang, kenapa Pak Komeng menang? Komeng menang itu untuk mengingatkan kita semua bahwa di sana ada Allah. Kalau Allah mau, Allah tinggal buat kun fayakun mau. Kekuatan apapun yang menghalangi orang ini untuk melejit, habis Pak. Tapi kalau orang itu nyungsep, biar kita pegangin Pak, ya tetap aja jatuh. Coba lihat. Saya kemarin tuh ada acara di Pondok Pesantren Sidogiri di Pasuruan. Sehari sebelumnya adiknya Pak Kiai itu ditabrak kereta api Pandalungan itu di palang pintu yang tidak tertutup. Itu konon kabarnya begitu mobil itu sudah ada di rel kereta api, itu banyak suara. Rasanya di sini juga dulu terjadi itu ya. Kan Bapak pasti lihat tuh masih belum ada flyover itu. Kadang-kadang itu orang sudah dikasih, "Weh, kereta api." Tapi ketabrak, Pak. Kenapa ketabrak? Ya itulah untuk menunjukkan kekuasaan siapa itu? Allah. Kalau kita berhusnudzon kepada Allah, menangnya Komeng untuk meruntuhkan begitu banyak teori cara menang menjadi anggota dewan hari ini yang butuh yang namanya modal. Dan itu tidak boleh saya tiru. Terus saya bilang, Komeng aja menang, masa saya kalah? Enggak begitu. Ini enggak ada urusan sama ustadz, ini enggak ada urusan sama artis, itu bukan urusan Faiz, itu bukan urusan Komeng. Tapi ketika saya selalu berhusnudzon kepada hidup kayak begitu, hidup saya itu selesai Pak. Makanya dulu guru saya itu bilang, satu hari nak, kamu boleh melihat sesuatu yang sejatinya tidak mustahil untuk kamu dapatkan. Ya, saya kadang-kadang kalau lagi ceramah di kampung Pak, ya di pedalaman itu yang masih pilihan kepala desa itu, kadang-kadang kepala desanya hadir, dikenalin sama saya, ini Pak kepala desanya. Saya ngelihatnya udah pengen ketawa Pak. Masa iya pemimpinnya kayak begini? Kan mendingan saya. Kadang-kadang ada orang gitu, ya saya baru tahu, dikasih tahu orang kalau itu bupati. Asalnya saya pikir tukang kopi gitu loh ya, bikinin kopi gini-gini, oh ini tukang kopi. Tahu-tahu ada orang, waduh Pak Bupati luar biasa loh. Ini bupati kata saya. Kalau ini bupati, kan mestinya ini gubernur kata saya. Ya begitu kan Pak. Kalau ini bisa bupati, mestinya ini gubernur. Lah kalau kayak gini gubernurnya, ini presiden kata saya. Tapi hidup tuh nggak bisa begitu Pak. Ada sesuatu yang mungkin tidak sulit untuk saya dapatkan. Secara lahiriah, ada banyak hal dalam hidup ini yang mungkin bisa saya raih dengan apa yang saya miliki hari ini. Tetapi saya tidak sampai ke sana, itu gak usah marah-marah. Jawabannya cuma satu. Karena itu tidak ditakdirkan untuk saya. Apa yang menjadi takdir saya, sekalipun ada banyak tangan yang mencegah saya untuk sampai ke sana, dia pasti akan datang ke hadapan saya. Tapi apa yang bukan menjadi bagian saya, apa yang bukan menjadi rezeki saya, biar saya uber ke ujung dunia, itu tidak akan pernah sampai ke tangan saya. Nah, ngaji tasawuf itu sebetulnya sedang ingin membangun husnudzon kepada Allah. Maka dulu Bapak masih ingat kan? Ada orang yang Allah taruh di makom tajrid, ada orang yang Allah taruh di makom al-asbab. Yang satu kalau mau kaya harus bekerja. Yang ini nggak kerja kaya. Yang ini kalau mau pinter belajar. Yang ini nggak pernah ngaji, tapi kalau ditanya orang jawabannya itu ngademin orang. Yang ini nggak pernah ngaji,
Tapi kalau orang dinasehatin dia, dengerin, seneng. Yang ini ngajinya di mana-mana, ijazahnya hebat, sekali diundang ceramah orang bubar. Terus kita ngomong, loh ini kenapa? Kalau saya enggak. Oh iya, ada orang yang Allah ciptakan untuk seperti itu, dan ada orang lain yang Allah ciptakan untuk seperti ini. Jadi kalau Bapak di kampung ini kan punya profesi yang berbeda-beda. Jangan kemudian merasa lebih hebat dari orang lain atau merasa hina dibanding orang lain. Kalau hidup kita ini husnudzon, itu kayak orang bikin sambal terasi. Sambal terasi itu komponennya beda-beda, Pak. Ada cabai pedas, ada garam asin, ada tomat yang berair itu, ada gula, ada terasi yang bau. Itu Pak, kalau diaduk jadi satu, enak. Namanya sambal terasi. Tapi kalau berdiri sendiri-sendiri nggak enak. Cabainya pedas, garamnya asin, gulanya manis, terasinya bau. Kenapa? Masing-masing. Tapi kalau saya lihat di kampung, kenapa ada yang Ustadz Hashim, ada yang Faiz misalnya, ya, kenapa ini tipenya A, ini tipenya B, oh ini kayak sambal terasi, berhusnudzon, beliau Allah ciptakan untuk seperti itu, saya diciptakan untuk seperti ini. Bapak nanti lihat tuh, ada orang kerjain tiap hari sholawatan aja. Terus ini orang kok sholawatan aja ya, kenapa enggak kerja? Ya enggak apa-apa, dia enggak kerja, enggak ngerepotin orang. Dia juga makan dengan sholawat kenyang, Anda jangan niru. Itu orang sholawatan doang bahagia. Gue berhenti dari pekerjaan, keluar, resign. Ngapain? Mau baca sholawat. Oh mampus 3 hari. Kenapa? Orangnya beda. Nih, jadi bapak-bapak ngaji pembukaan malam hari ini, itu saya ingin sampaikan. Ayo mulai sekarang kita melatih diri husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu berbaik sangka kepada Allah, maka hidup kita nanti akan terasa ringan. Kalau keluar dari Masjid Al-Maghfirah ini sendalnya hilang, itu ndak usah berburuk sangka kepada Allah. Oh, Allah ini ingin ngasih rezeki ke tukang sandal. Kenapa? Hidup saya ternyata rada-rada pelit. Duitnya banyak, sendalnya 20 tahun tidak diganti-ganti ya. Itu husnudzon saja Pak. Kalau hidupnya kayak begitu, oh enak. Begitu sendalnya hilang, ingat. Iya ya, kemarin lupa zakat fitrah misalnya. Ini dicuci dengan sendal yang apa itu? Yang hilang. Jangan lagi pakai kenapa dan mengapa. Itu yang akan merusak kebahagiaan kita. Kita kan sering begitu tuh, makanya dilarang sama Nabi. Kita mau ke masjid nih, ke Al-Maghfirah. Sendalnya di rumah 2, yang satu baru, yang satu lama. Pasti sebelum berangkat mikir, pakai yang baru apa pakai yang lama? Yang lama aja lah, ntar kalau hilang sayang yang baru. Tapi kalau yang lama gue nggak bisa pamer, nggak kelihatan orang kayanya. Udah pakai yang baru, dipakai. Begitu dipakai, hilang. Hatinya ngomong, coba tadi ikuti suara hati. Semenjak Bapak selalu berpikiran seperti itu, maka Bapak akan kehilangan kebahagiaan. Yang ada di pikirannya sendal barunya yang hilang. Tapi kalau Bapak berhusnudzon, ya, oh rupanya Allah menyuruh saya untuk membuktikan lantanalul birra. Kamu tidak akan sampai pada puncak kebahagiaan hatta tunfiku, sampai kamu bisa melepaskan apa yang kamu cintai. Alhamdulillah ya Allah, 20 tahun saya tidak pernah sedekah apa yang saya cintai. Tapi malam hari ini sendal saya hilang. Daripada ngomel malah dapat dosa, ya Allah, saya ikhlaskan sendal saya untuk dipakai oleh mereka. Hidup itu indah. Dulu Mahatma Gandhi itu punya cerita Pak, walaupun bukan orang muslim, tapi ceritanya tuh bagus. Jadi dia di India itu naik kereta Pak, ngejar kereta. Ya, kalau ingat kereta KRL zaman dulu, kalau sekarang kan rapi itu Pak. Kita kadang-kadang kan ngejar kereta itu. Karena ngejar, kaki kanannya naik,
Kaki kirinya belum, sendalnya jatuh Pak yang di kaki kiri ini. Ngelihat sendalnya jatuh, Mahatma Gandhi itu nggak marah Pak. Malah dia ambil sendal yang aman di kaki kanannya, dia lempar sekalian. Kata orang, kenapa begitu Tuan? Kata dia, sendal saya yang jatuh tuh cuma satu. Kalau nanti ada yang menemukan sendal satu, itu tidak bisa digunakan. Lebih baik saya lepaskan yang satu juga, supaya sendal itu bisa dimanfaatkan oleh orang yang menemukan itu. Hidup jadi adem. Kalau Bapak kan enggak, ngenes di kereta, ya Allah sendal gua tinggal satu, mana baru beli lah, mana ini. Hidup kita terpenjara oleh apa itu? Sendal. Tapi begitu kayak Mahatma Gandhi, dia lemparkan sekaligus yang satu agar sendal itu bisa dimanfaatkan oleh orang yang menemukan, maka mulai hari itu dia mendapatkan kebahagiaan. Oh iya ya, mungkin ada orang yang tidak punya sendal, maka Allah takdirkan sendal saya jatuh dari kereta api untuk ditemukan oleh mereka yang membutuhkan sendal. Gitu. Hidup kok kayak gitu Pak, insya Allah kaya. Ya, kalau nggak percaya praktekin, ya. Tapi 10 tahun, nah, ini orang praktek 3 hari langsung ngambek. Anak praktekin apa yang dikatakan Ustadz, 3 hari kok makin miskin ya? 3 hari, ya kan siapa tahu Allah bilang lo kayak begini, kalau tahan 3 bulan saya kasih. Nah kita kadang-kadang Pak, kayak cerita yang dulu saya pernah ceritain di sini, ada kakek-kakek, ada anak muda ngampakin batu, nggak pecah-pecah. Dikompakin ratusan kali, nggak pecah-pecah batu. Akhirnya putus asa. Kakek lewat nih. Kata kakek, kenapa Tong? Katanya, kok kayaknya putus asa. Ini kek, batu saya kampakin kagak pecah-pecah. Kata kakeknya, sini gue yang kampakin. Ini kata anak muda, ini yang guru bilang halakam ru'un lam ya'rif qadra nafsihi. Celaka orang yang nggak tahu diri. Saya yang sehat ngampakin batu nggak pecah. Ini kakek-kakek yang udah napas Senin Kemis, Senin bernapas, Kamis almarhum itu, ya kan? Ngangkat apa ini? Pengangkat kampaknya udah goyang-goyang, pede amat mau mecahin batu. Aneh Pak. Sama kakek dikampakin 3 kali, batunya pecah. Anak mudanya kaget. Subhanallah. Pakai hizib apa ini kek? Wirid apa kek? Ratib apa kek? Bukan ratib yang gua pakai. Ilmu berbaik sangka. Kamu tadi bilang sama saya, sudah ngampakin batu ini 300 kali. Saya berhusnudzon kepada Allah. Batu ini sebenarnya sudah lemah karena sudah dikampakin 300 kali. Maka saya berbaik sangka kepada Allah. Jangan-jangan Allah itu menakdirkan batu ini akan pecah kalau dikampakin 303 kali. Kamu sudah ngampakin 300 kali, tapi nunggu yang 3 nggak sabar. Saya tinggal nerusin, kampakin 3 kali, pecah. Gitu. Kenapa? Husnudzon kepada Allah. Ya, jadi besok Pak, ya, hidup tuh kayak gitu. Makanya Nabi Muhammad itu diajarin sama Allah juga gitu. Bapak pernah saya ceritain kan di sini, turunnya surah Wadduha. Itu Nabi dulu di awal-awal jadi Nabi. Itu malaikat Jibril itu sering banget turun. Kalaupun nggak bawa wahyu, inspeksi. Gimana Rasulullah hari ini? Ya begitu Jibril, kafir semua ini. Kan dikasih sama malaikat Jibril, ayat sampaikan Muhammad, sampaikan. Tahu-tahu malaikat Jibril ini nggak turun-turun, Pak. Nggak turun-turun, mau di WhatsApp nggak punya Samsung Nabi Muhammad ya kan? Ini kok nggak turun-turun malaikat Jibril nih? Malaikat Jibril nggak turun-turun. Maka orang Mekah itu membuli Rasulullah. Oh Muhammad udah ditinggalin sama dukunnya, ya kan? Yang backup udah nggak ada. Maka Nabi itu bersedih. Ya Allah, kok saya ditinggal kayak begini? Sudah nyampaikan, kok sekarang ditinggal? Turun kan? Wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Hidup itu ya Rasulullah kayak waktu duha. Begitu duha kita senang Pak, terang, berjemur sehat. Bapak nih kalau waktu duha buka baju berjemur sehat. Tapi kalau keterusan sampai asar gosong gitu. Paham Pak? Kalau keterusan sampai asar gosong. Waktu duha itu bagus, tapi ternyata bagusnya itu temporer karena nanti jadi nggak bagus. Setelah duha yang terang itu
walaili idza saja, maka akan datang malam yang menyelimuti seluruh dunia, yang asalnya terang menghangatkan, sekarang sunyi senyap dingin dalam kegelapan. Tapi datangnya malam itu bukan berarti cahaya matahari menjadi hilang dan tidak akan pernah kembali. Sebagaimana saat kamu melihat matahari bersinar dengan terang, itu bukan berarti tidak akan datang kegelapan yang akan menyelimuti hidupmu. Hidup ini ada siang, ada malam. Saat ada cahaya, wadduha. Saat tidak ada cahaya, itu malam. Mawadda'aka. Saat adanya gelap, itu bukan berarti Allah sedang meninggalkanmu ya Rasulullah, wa maqala atau membenci. Jadi Bapak, kalau lihat dompetnya besok, isinya 10 juta wadduha. Ya, begitu Bapak lihat dompetnya dibuka, hitung satu-satu, banyak banget duit gua. Wadduha atau cek ATM. Begitu cek ATM, kok nolnya ada 9 ya? Ini 1 miliar berarti. Wadduha. Nah, tapi ini kalau besok pagi ini, sekarang masih tanggal berapa sekarang? Hah? Sekarang tanggal 19, gajian masih lama. Begitu buka dompet besok pagi 5.000. Itu Bapak ngomong walaili idza saja. Gitu aja. Enak kan? Begitu lihat ya Allah 5.000 walaili idza saja. Nanti tanggal 25 gaji turun wadduha. Ya kan, tipis walaili idza saja. Jadi kalau saya tanya sama pagi apa kabarnya? Wadduha, banyak duit nih, ya kan? Lo jangan ke rumah gua. Kenapa? Lagi walaili idza saja. Ayo selesai hidup. Ya, nah ini namanya kunci kebahagiaan. Ya, yang kedua nanti aja lah, yang kapan-kapan. Ibnu Athaillah tuh ngajarin. Yang pertama husnudzon kepada Allah. Yang kedua tahu diri dan tahu batas. Orang tuh bisa bahagia kalau saya mengenal siapa diri saya. Kalau saya tahu apa batasan saya. Ini mohon maaf nih, kadang-kadang yang tidak sadar ini justru ustadz. Ustadz itu sering gak tahu diri dan gak tahu batas. Kalau sudah ceramah di mimbar, apa aja diomongin. Itu kiai yang gak tahu batas, itu namanya Habib gak tahu diri. Kenapa? Karena dia tidak tahu manusia itu sejatinya dia harus tahu batasnya. Saya harus tahu batasnya. Kalau saya disuruh baca kitab ini, saya mau Pak. Karena saya tahu diri saya mampu. Saya tahu batasan kemampuan saya bisa ini. Tapi kalau saya disuruh baca kitab bahasa Rusia, jangan sok pinter. Terus ditafsir-tafsirkan sendiri. Oh ini kayaknya begini, kayaknya rusak. Orang di dunia ini, kenapa kemudian itu menjadi tidak bahagia dan rusak? Karena dia merasa hebat dan ingin memiliki segalanya. Padahal macan itu Allah jadikan sebagai raja hutan. Tapi macan itu tidak pernah bermimpi memiliki sayap seperti burung. Burung elang itu kuatnya luar biasa. Tapi burung elang itu tidak pernah bermimpi menjadi cumi-cumi di lautan. Kita punya mimpi aneh-aneh Pak. Ayo, mimpinya aneh-aneh. Aneh-aneh mimpinya. Ya, kadang-kadang kerja cuman sekian, kepengennya dapat duit yang banyak. Nggak pernah jadi soleh, kepengennya punya istri solihah. Benar kan? Coba tanya. Lo bini mau apa? Solihah. Tapi dia lupa untuk menjadi orang soleh. Kan banyak itu. Cita-citamu istrinya kayak siapa? Yang cantik Pak. Kayak mantunya Abu Rizal itu yang namanya Nia Ramadhani. Banyak orang kepengen istrinya kayak Nia Ramadhani, tapi lupa diri untuk menjadi Ardi, anaknya Abu Rizal Bakri, gitu loh ya. Dia Ardi juga, anaknya Abu Gosok. Bagaimana? Kemudian akan berpasangan seperti itu. Itu Pak. Kalau semua orang tahu diri, saya ini siapa, punya keterbatasan, maka adanya pengetahuan yang cukup tahu diri dengan tahu batas itu menjadi apa ini? Indah. Saya kalau datang ke Al-Maghfirah ini, misalnya nih, ya, robah casing Pak. Biar gua kayaknya baru, masa masjidnya ini baru, saya ganti casing nih, ya, pakai peci putih, ya, pakai sorban, gini-gini hebat, pakai jubah, pakai tongkat. Bapak kira-kira
Memandang saya positif atau memandang saya negatif? Pasti negatif, Pak. Ini orang mau ngapain ya? Perasaan dari dulu bajunya gitu-gitu aja sama peci. Gak kenapa? Karena kita kadang-kadang melampaui itu. Kita kadang-kadang merasa bahwa untuk menjadi hebat tuh ya harus begitu. Padahal angsa itu untuk menjadi putih kan tidak perlu mandi, Pak. Orang itu untuk menjadi hebat, dia tidak perlu menggunakan identitas orang lain. Cukup menjadi dirinya sendiri, sampaikan kemampuan dirinya pada batasan yang dia miliki, maka dia akan diakui menjadi orang yang hebat. Ada banyak orang dalam kesederhanaan berpakaian, itu mendatangkan kekaguman kepada kita yang mendengar ucapannya. Ada orang yang pakaiannya sangat mengagumkan, saat berbicara tidak ada yang perlu kita ambil dari orang tersebut. Nah, ini bapak-bapak adalah kunci di antara kebahagiaan hidup. Nanti ya, mulai ngaji hikamnya ini, itu kita berbicara tentang semua yang bersifat tadi itu. Ada orang, ini kan sampai kata Ibnu Athaillah, ada orang yang merasa punya kemampuan melipat waktu dan melipat zaman. Ada orang yang punya kemampuan katanya melipat waktu dan melipat zaman. Maghrib gak ada di Masjid Al-Maghfirah. Ditanya, kemana Pak Hashim? Bukan makom yang untuk nanya. Kenapa? Beliau sholat di Mekah. Kok gitu? Beliau punya kemampuan untuk melipat jarak Indonesia dengan Mekah yang jauh, itu menjadi ada di kedapan mata. Kata Ibnu Athaillah, bukan begitu mencari karomah. Orang yang punya karomah, wali yang sejati, dia mampu melipat bukan jarak antara Indonesia dengan Mekah, tapi jarak antara dunia dengan akhirat. Sehingga dia selalu melihat alam akhirat dan melupakan dunia yang dia saksikan. Itulah sejatinya kemampuan untuk melipat. Ini bapak-bapak, ini nih, itu namanya tahu diri dan tahu batas. Siapa yang punya kemampuan secara dohir bisa memendekkan jarak Indonesia dengan Mekah? Nggak ada. Tapi semua orang punya kemampuan untuk memendekkan antara jarak dia dengan akhirat. Ayo, Bapak rajin-rajin ke kuburan. Yang diingat mati. Ayo, ya. Coba Masjid Al-Maghfirah ini taruh kuburan depan 2. Ya. Tiap hari Bapak ke sini, yakin jadi orang baik. Maghrib lihat kuburan, duhur lihat kuburan, ya. Ini kan enggak. Subuh lihat janda, ya kan? Nanti duhur lihat yang ini, lihat yang itu, yang dilihat. Nah, makanya itu nanti yang akan kita mulai pengajian kita. Mudah-mudahan bisa istiqomah dalam rangka membersihkan hati kita. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Mudah-mudahan langkah kaki yang kita gerakkan ke Masjid Al-Maghfirah ini Allah catat sebagai tawassul dan wasilah kita untuk mendapatkan khairat dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.